Pembahasan yang pertama adalah manajemen perkandangan. Kandang adalah salah satu kebutuhan penting dalam usaha peternakan. Definisi kandang yaitu struktur atau bangunan di mana hewan ternak dipelihara. Fungsi utamanya yaitu untuk menjaga ternak tidak berkeliaran dan memudahkan pemantauan serta perawatan ternak. Di negara kita, masih banyak ternak itik yang dipelihara secara tradisional, yaitu dengan cara mengembalakan itik di sawah atau di tempat-tempat yang banyak air. Namun, seiring berjalannya waktu, areal pengembalaan beralih fungsi menjadi areal perumahan dan industri, sehingga area tersebut sudah tercemar. Jadi, jika itik dikembalakan di tempat tersebut, maka berpotensi untuk racunan yang akan mengakibatkan kematian pada itik tersebut. Salah satu usaha yang dipandang dapat mengatasi masalah ini yaitu dengan mengalihkan cara pemeliharaan dari cara tradisional ke cara intensif, yaitu dengan cara beternak itik tanpa air atau dikandangkan. Cara ini lebih menguntungkan karena kesehatan dan keselamatan itik lebih terjamin. Banyak hasil riset yang membuktikan bahwa itik tidak mutlak memerlukan air untuk berenang. Hal ini terbukti dengan pemeliharaan itik secara intensif dan terkurung bisa mencapai produksi yang maksimal, yaitu sebanyak 203 butir telur per tahun per ekor. Jika dibandingkan dengan cara mengembalakannya hanya memperoleh telur sebanyak 124 butir per tahun per ekor. Agar pembuatan kandang maksimal dan membuat ternak nyaman, ada beberapa syarat kandang itik petelur, diantaranya yaitu kandang harus memberikan kenyamanan bagi itik, kandang itik yang dibangun mendukung produktivitas ternak menjadi lebih baik, kandang harus memberikan jaminan kesehatan bagi itik, jarak dan keadaan kandang tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan kandang yang dibangun memenuhi syarat ekonomis, biaya pembuatan tidak terlalu mahal. Ada beberapa jenis kandang. Yang pertama, kandang itik sistem terkurung. Kedua, kandang itik sistem pekarangan dan juga kandang batai. Kandang itik sistem terkurung cocok bagi itik komersial penghasil telur konsumsi. Jenis kandang ini itik terus terkurung di dalam kandang sehingga atap dan lantai kandang merupakan bagian yang terpenting dari kandang ini. Lantai kandang bisa terbuat dari tanah yang dipadatkan, bagian atas dilapisi kapur dan diletakkan alas berupa kulit padi atau bekas sarutan gergaji. Kelemahan dari alas dan lantai kandang ini yaitu bila alas kandang basah terkena tumpahan air minum akan sulit untuk dibersihkan dan mengeringkannya, terutama pada daerah yang kelembapannya terlalu tinggi. Hal ini akan menyebabkan banyaknya bibit penyakit yang bersarang di tempat tersebut. Selanjutnya, kandang itik sistem pekarangan. Kandang itik sistem ini adalah kombinasi antara kandang terkurung dengan sistem lantai. Dengan sedikit pelindung akan berguna melindungi itik dari teriknya matahari dan hujan. Di sekitar pekarangan dibuat pagar dengan tinggi lebih kurang 75 cm. Dan yang terakhir adalah kandang batai. Kandang sistem ini mirip sekali dengan kandang batai untuk ayam petelur, yaitu kandang individual. Semua kandang batai dikumpulkan pada satu tempat dan diberi atap serta dindingnya dipagar dengan bambu anyaman atau kawat. Terdapat beberapa syarat atau kriteria untuk kandang ideal. Yang pertama, kandang menghadap ke timur. Tinggi kandang tidak kurang dari 2 meter, dinding kandang ditutup tembok atau bambu setinggi 60 cm dari lantai, dan yang terakhir yaitu daya tampung sesuai luas kandang. Sebagai patokan, tiap 1 meter persegi, kandang bisa didiami dengan 4 ekor itik dewasa umur lebih dari 6 bulan.
pada pemeliharaan itik. Pakan, sebenarnya apa sih itu pakan? Pakan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan ternak dan tidak mengganggu kesehatan ternak tersebut. Pakan merupakan kebutuhan utama dalam usaha pemeliharaan ternak itik karena mempunyai fungsi yang sangat banyak, yaitu salah satunya adalah sebagai penghasil energi. Pemberian pakan itik secara prinsipnya tidak boleh sembarangan. Sebagai contohnya saja, jika ingin memberikan pakan jagung, maka tidak boleh memberikan jagung yang sudah berjamur karena mengandung mitotoksin dan berbahaya bagi kesehatan itik itu sendiri. Nah, agar pemberian pakan itik petelur tepat dan efisien, sebaiknya pemberian pakan diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan itik di setiap fasenya. Itik sendiri mempunyai 3 fase, yaitu adalah fase starter, fase grower, dan fase layer. Untuk kebutuhan nutrien itik sendiri, masa pemeliharaan itik periode starter merupakan masa yang paling menentukan karena keberhasilan fase tersebut akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan selanjutnya, yaitu fase produksi. Pemberian pakan fase starter itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu pertumbuhan dan perkembangan semua organ yang ada dalam tubuh itik itu sendiri, seperti pembentukan dan pertumbuhan jaringan tubuh, yaitu adalah kulit, daging, otot, dan tulang. Kandungan nutrisi pakan untuk itik petelur ini lebih fokus pada parameter protein kasar, serat kasar, kalsium, fosfor, serta energi metabolisme yang disesuaikan di setiap fasenya. Berikut adalah tabel kebutuhan nutrien yang diperlukan oleh itik pada di setiap fasenya, yaitu fase starter, fase grower, dan fase layer. Jumlah pakan yang diberikan itu tidak boleh sembarangan karena di lapangan saat ini formula pakan yang dipakai peternak sangat bervariasi tergantung dari pengetahuan peternak tentang kebutuhan nutrisi itik dari tingkat ketersediaan bahan baku pakan di masing-masing daerah. Jadi disesuaikan bahan baku apa yang paling potensial dan nutriennya paling banyak di daerah tersebut. Contohnya saja seperti tabel berikut, yaitu menurut Balai Penelitian Ternak Ciami Bogor tahun 2011, pada fase starter umur 1 sampai 7 hari diberikan pakan 15 gram per ekor per hari, sampai dengan fase layer, yaitu lebih dari 18 minggu itu diberi pakan 160 sampai 180 gram pakan per ekor per hari. Oke, cara pemberian pakan ada 2, yaitu cara pemberian basah dan cara pemberian kering. Cara pemberian pemberian basah sendiri merupakan pakan yang berupa konsentrat yang dicampur dengan air. Tetapi setelah keadaan dicampur dengan air, tidak boleh mengeluarkan air ketika diperas. Artinya, pakan tersebut tidak boleh terlalu basah dan frekuensi pakan harus ditingkatkan. Artinya di sini adalah pakan diberikan kepada ternak sedikit demi sedikit, tetapi langsung habis. Karena pakan yang tidak langsung habis berpotensi akan mengundang bibit penyakit seperti jamur. Kemudian cara pemberian kering. Cara pemberian kering di sini adalah pakan berupa konsentrat yang langsung diberikan begitu saja. Pakan ini sangat praktis, tetapi ternak kurang menikmatinya karena bahan pakan akan terbuang dan tidak seperti pemberian basah sendiri, karena anatomi paruh itik sendiri itu berbeda dengan paruh ayam. Nah, catatan untuk pemberian pakan kering sendiri adalah jangan meletakkan tempat minum terlalu jauh dari tempat makan, karena itik yang diberi pakan dengan metode ini itu perlu segera minum gitu. Kemudian aturan lain mengenai manajemen pakan itik atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan itik, yaitu bahan baku pakan yang digunakan tidak berjamur, tidak busuk, tidak bau apek, dan palatable atau disukai itik.
Kemudian sebaiknya pakan jangan kepanasan, sehingga dianjurkan pakan diberikan di dalam ruang istirahat. Yang selanjutnya adalah pemberian pakan bisa 2 kali atau 3 kali. Yang fase pemberian pakan pada jika diberikan 2 kali dalam 1 hari itu sebaiknya diberikan pada pukul 7 dan pukul 4 sore. Sedangkan untuk yang 3 kali dalam sehari itu pukul 7, pukul 12, dan pukul 4 sore. Nah, di antara jam pakan pada jika diberikan dalam 1 hari 2 kali, itu biasanya diselingi dengan Di cemilan sini protein hewani saya akan seperti tumpukan menjelaskan keong, mengenai penyakit kerang, dan atau penanganan. limbah udang. Nah, Selanjutnya penyakit sediakan air sendiri minum untuk dibedakan itik menjadi dalam 2, jumlah yang tidak yaitu terbatas penyakit atau etling menular hitam, dan karena itu penyakit sangat penting tidak sekali. menular. Yang Kemudian pertama, berikan penyakit tidak menular. penambahan toksin binder atau pengikat Itu contohnya mitotoksin seperti stres. seperti Fritox Nah, stres untuk itu mengikat mitotoksin terjadi karena dengan sekaman kuat pada saat itik di dalam bisa saluran disebabkan pencernaan, oleh sehingga beberapa faktor mitotoksin tidak yang aktif dapat dan akhirnya mempengaruhi keluar bersamaan dengan fisiologi feses. tubuh itik. Untuk menghindari terjadinya stres, peternak dapat mengusahakan lingkungan kandang yang nyaman untuk ternak. Dan yang kedua adalah kekurangan vitamin A. Nah, pakan yang tidak cukup mengandung vitamin A dapat menyebabkan kekurangan vitamin A sehingga mengganggu pertumbuhan ternak. Tanda-tanda kekurangan vitamin A yaitu itik akan tampak selalu mengantuk, kondisi kaki lemah, mata tertimbun lendir warna putih, mudah terkena infeksi. Dan yang ketiga, penyakit tidak menular adalah brooder. Nah, penyakit ini disebabkan oleh karena kontak atau pelingkar tripleks atau seng terlalu padat, lampu pemanas untuk induk buatan kurang panas sehingga anak itik kedinginan dan merasa pengap. Tanda-tanda itik terserang penyakit ini adalah pembengkakan di kepala, pernafasan terlihat sulit, dan mata selalu mengeluarkan air. Pencegahan terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan mengontrol kapasitas kontak atau pelingkar dan mengontrol panas induk buatan. Yang selanjutnya adalah meiosis. Penyakit meiosis pada itik terjadi karena itik secara tidak sengaja mengkonsumsi pakan yang sudah basi. Nah, sebaiknya kalau sudah basi itu tidak diberikan kepada itik. Itu sebabnya itik menjadi keracunan. Ciri-cirinya adalah terlihat lesu, nafsu makan berkurang, dan dalam beberapa hari berat badan merosot tajam. Yang selanjutnya adalah botulism. Penyakit botulism pada umumnya terjadi karena itik makan bangkai. Misalnya pemberian makanan daging bekicot yang sudah layu. Nah, ini ya kurang lebih seperti meiosis lah. Makanan yang sudah kadaluarsa itu. Tanda-tanda itik yang terserang penyakit ini adalah leher itik seperti tidak bertulang, tidak tegap atau lunglai setelah itik memakan bangkai 1-3 hari. Beberapa jam kemudian setelah leher lunglai dapat mengakibatkan kematian. Nah, penyakit ini juga bisa mengakibatkan secara fatal ya. Jadi sebisa mungkin jangan lebih hati-hati untuk pemberian pakannya. Selanjutnya adalah penyakit menular. Nah, di penyakit menular ini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan lain-lain. Salah satunya adalah Vol kolera. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella avicea. Kandang yang basah serta lembab dapat mempercepat penularan. Gejala penyakit ini adalah sesak nafas, pial bengkak, dan panas, jalan sempoyongan. Yang kedua adalah volpox atau cacar. Penyakit cacar ini menyerang itik pada segala umur dan penyebabnya adalah virus. Tanda-tanda penyakit ini adalah dengan munculnya benjolan-benjolan pada bagian badan itik yang tidak tertutup bulu,
seperti kaki dan kepala. Penyakit cacar basah menyerang rongga mulut dan bentuk dipetir, dan kematian terjadi karena itik kesulitan makan dan minum. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan cara vaksinasi yang disuntikan di balik sayap itik. Untuk pengobatan cacar kering berupa benjolan dapat dilakukan dengan jalan mengelupasi benjolan sampai berdarah, kemudian diolesi dengan iodium tincture 6-10%. Selanjutnya yaitu coccidiosis. Nah, penyakit ini berak atau bisa disebut juga berak darah yang menyerang itik. Gejala itik yang terserang penyakit ini adalah kurang nafsu makan, berat badan menurun drastis, dan akhirnya lumpuh. Penularan melalui kotoran itik yang membawa coccida dan terjadi relatif cepat pada itik segala umur. Tetapi yang banyak terserang adalah anak itik. Selanjutnya penyakit menular adalah koryza. Penyakit koryza disebabkan oleh mikroorganisme. Penyakit ini biasanya terjadi pada awal pergantian musim. Penularannya sangat cepat, yaitu melalui kontak langsung antara itik yang sakit dan itik yang sehat. Tanda-tanda itik terserang penyakit ini yaitu pilek menular, adalah keluarnya kotoran cair kental dari mata. Jadi penyakit ini mirip dengan penyakit White A. Pengobatan yang paling efisien adalah menyuntikkan streptomycin sulfat dengan dosis 0,4 gram, rendah dengan patokan berat badannya. Yang selanjutnya penyakit penular adalah salmonellosis. Salmonellosis menyerang itik pada segala umur dan dapat menyebabkan angka kematian hingga 50%. Penyebabnya adalah kuman Salmonella annatis melalui perantara lalat atau makanan atau minuman yang tercemar kuman tersebut. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan kebersihan kandang secara berkala. Selanjutnya penyakit menular sinusitis. Nah, penyakit ini dikarenakan tata laksana pemeliharaan yang buruk, kekurangan mineral dalam pakan, dan tidak tersedianya kolam untuk bermain. Akibatnya, itik menjadi rentan mendapat infeksi sekunder. Tanda-tanda itik yang terserang penyakit ini adalah terjadi pembengkakan sinus dari lubang hidung, keluar cairan jernih, sekresi mata menjadi berbuih, sinus yang membengkak menimbulkan benjolan di bawah dan di depan mata. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan tata laksana pemeliharaan yang baik, dan pengobatan bagi itik yang sakit adalah dengan menyuntikkan antibiotika atau streptomycin ke dalam sinus yang sakit. Yang selanjutnya adalah aflatoksikosis. Aflatoksikosis yang menyerang itik pada umumnya disebabkan oleh aflatoksin yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus. Aflatoksin menyerang hati sehingga itik yang terserang penyakit ini hatinya membesar. Bukan sakit hati lo ya. Tanda-tanda itik yang terserang penyakit ini adalah kondisi sangat lemah, terjadi pendarahan di bawah kulit dan jari, terhuyun-huyun, akhirnya mati dalam posisi terlentang. Biosecurity merupakan suatu upaya pencegahan penyakit, baik klinis maupun subklinis, untuk mengoptimalkan produksi unggas secara keseluruhan, mensejahterakan hewan, mengendalikan wabah, dan mencegah semua kegiatan kontak atau penularan terhadap penyakit. Biosecurity meliputi sanitasi, vaksinasi, pengobatan, isolasi, dan penanganan limbah. Sanitasi atau tindakan untuk pengendalian penyakit melalui kebersihan kandang dan melakukan penyemprotan desinfektan. Untuk pencucian kandang dapat menggunakan deterjen. Setelah bersih dapat disemprot dengan formalin dengan kadar 0,5%. Untuk mencegah penyakit pada peternak, dapat diberikan susu dengan kalsium tinggi sebanyak 2 gelas per hari selama 3 hari berturut yang bertujuan untuk meluruhkan zat beracun dari formalin. Vaksinasi diberikan pada itik dengan kondisi yang sehat sesudah pemberian vitamin dalam air untuk mengurangi stres akibat vaksinasi.
Vaksin merupakan bibit penyakit yang telah dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh ternak untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit. Pengobatan pada ternak itik dapat dilakukan melalui air minum, suntikan, atau dicampur melalui makanan. Sedangkan obat-obatan untuk parasit luar dilakukan melalui penyemprotan di sekitar itik. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi serangga penyakit dan dapat mencegah penyebar luasan penyakit menular kepada ternak lain. Isolasi. Isolasi di kandang khusus akan mencegah penyebaran penyakit menular dan dapat melindungi kualitas ternak. Isolasi merupakan salah satu rangkaian prosedur pemeliharaan ternak seperti memeriksa kesehatan dan penanganan ternak sakit melalui isolasi di kandang khusus yang dapat mencegah penyebaran penyakit menular dan dapat melindungi kualitas ternak. Dan penanganan limbah. Limbah merupakan hasil dari buangan suatu produksi yang harus dimusnahkan atau dijauhkan dari areal produksi karena dapat mengganggu kegiatan dan mengakibatkan pencemaran. Untuk limbah dari kotoran itik, penanganannya dengan membersihkan lantai kandang setelah periode produksi, kemudian dapat dijadikan pupuk organik untuk pertanian. Sedangkan untuk cangkang telur dapat digunakan untuk sumber mineral, bahan campuran formula pakan itik, dan untuk mencegah bau kandang dengan adanya bak penampung kotoran kandang.